Banjir akibat luapan Sungai Afur Watudakon di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai surut hingga ketinggian 70 cm. Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk kebutuhan logistik para korban. Lebih dari sepekan sudah banjir akibat luapan Sungai Afur Watudakon merendam permukiman warga di 2 desa yang berada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter ini membuat aktivitas warga lumpuh. Dan sejumlah warga terdampak banjir terpaksa mengungsi di posko pengungsian yang didirikan pemerintah setempat. Kementerian Sosial RI mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu siang. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf terjun langsung meninjau ketinggian debit air dan mengunjungi para korban di lokasi pengungsian. Untuk membantu kebutuhan para pengungsi, Kemensos menggelontorkan bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk kebutuhan shelter dan logistik para korban. Kita siapkan shelter atau tempat pengungsian seperti ini dan logistik yang dibutuhkan. Kalau memang memerlukan tenda, kita bangun tenda. Tapi kalau ada gedung seperti ini kan nggak perlu tenda. Tapi kasur sementara kita siapkan. Kemudian ada permakanan, kemudian ada juga dapur umum. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan kedaruratan. Di hari ke-8 banjir wilayah Jombang, ketinggian air sudah jauh berkurang. Di titik terdalam, ketinggian debit air telah surut hingga mencapai 70 cm. Meski demikian, warga belum berani kembali ke rumah karena khawatir banjir susulan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, bocah perempuan terpleset dan tercebur hingga hilang terseret arus sungai di Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nasib naas menimpa seorang bocah perempuan berusia 4 tahun yang tengah bermain di tepi Sungai Belik di Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta. Alina Nukma Sakda hilang setelah tercebur sungai sedalam 1 meter. Puluhan petugas SAR, BPBD serta relawan membantu pencarian korban dengan menyisir aliran Sungai Belik hingga ke muara Sungai Opak. Petugas BPBD Kabupaten Bantul juga mengerahkan drone untuk mencari keberadaan korban. Namun hingga malam hari, tubuh korban belum bisa ditemukan. Kita bersama BPBD, kemudian tim Basarnas, sudah dilakukan pencarian di sisi sungai sampai Sungai Opak. Namun belum ditemukan. Selanjutnya kita koordinasi untuk buat posko selama 3 hari, nanti penanganan langsung oleh Basarnas. Menyisir ke wilayah dalam sungai, masuk ke sungai masih belum bisa dilakukan. Sore hari ini kita laksanakan pencariannya dengan penyisiran di tepi sungai, khususnya dari sisi barat, dengan pengecekan dengan puing bambu. Serta kemudian jika nihil nanti malam kita laksanakan pemantauan di dam lokasi kejadian dan di dam Singget. Proses pencarian akan kembali dilanjutkan dengan menyisir area yang lebih luas. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Jumlah korban pelecehan seksual oleh Agus difabel bertambah menjadi 17 orang. Masa tahanan Agus pun diperpanjang hingga 40 hari. Penambahan masa tahanan rumah selama 40 hari ke depan Agus Buntung tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Perpanjangan masa tahanan rumah Agus dilakukan menyusul telah habisnya masa tahanan rumah pertama. Untuk sementara, karena kita sudah lakukan perpanjangan 40 hari ke depan terkait dengan penahanan rumah, nanti ada penilaian. Karena ini masih proses ditangani oleh penyidik, kami berkomitmen tetap masih ada di 40 hari ke depan. Sementara itu pendamping korban Ade Latifah menjelaskan jika jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang, 2 diantaranya adalah anak-anak. Setidaknya satu poin itu sudah sesuai ya, bahwa ada perintah di sana dari tersangka terhadap korban, intinya ada di sini. Cuma memang yang di dalam kamar kan kami tidak bisa itu. Jadi kami belum bisa melihat perbandingan, kami akan lihat kembali perbandingannya yang sekarang.
Apa harapannya, Mbak? Ya tentu harapannya bagaimana kemudian rekonstruksi hari ini juga bisa memperlihatkan kebenaran ya sesuai dengan yang kemudian korban terangkan juga. Viralnya kasus Agus Buntung tersangka pelecehan seksual mahasiswi di Mataram telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Korban dugaan pelecehan seksual Agus akan mendapatkan pendampingan pemeriksaan klinis. Pendampingan ini sebagai bentuk antisipasi kemungkinan korban terjangkit infeksi menular seksual. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung terus bergulir. Jumlah korbannya bahkan bertambah hingga mencapai 17 orang. Guna mengantisipasi kemungkinan para korban terjangkit infeksi menular seksual, mereka akan diberikan pendampingan pemeriksaan klinis. Seperti apa, jadi nanti tergantung dari kronologi korban, kalau memang ternyata ada disetubuhi dan lain sebagainya, tentu kami juga akan ada pendampingan pemeriksaan klinis tentunya untuk bagaimana mencegah supaya korban ini juga tidak ada potensi IMS tentunya ya, infeksi menular seksual seperti itu, dan selanjutnya kemudian pendampingan untuk pemulihan psikologis. Selain pendampingan pemeriksaan klinis, para korban sebelumnya juga mendapatkan perlindungan dari LPSK. Pihak pendamping korban juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Komnas Perempuan untuk mengawal kasus ini. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.